Orang secara nasional, Sumbar itu termakan hoak satu ketika Pilpres kemarin. Kata orang lagi, Sumbar itu susah menebaknya kemana dia jalan pikiran rakyat Sumatera Barat sehingga berbeda dengan orang lain. Ataupun jika sama, ada sebab kenapa ya katanya. Analisa saya seperti ini. Karena Kambui ala sudah mesiang dicari. Artinya sesuatu sudah selesai sebenarnya baru diadakan pemilu. Orang Minang sudah tahu, ya, orang Minang sudah tahu bahwa ini yang terbaik. Mau Anda kampanye 100 tahun, mau Anda kampanye 2 tahun, mau banyak baliho, mau tidak, dia sudah punya pilihan. Itu, dia sudah punya pilihan. Nah, karena dia sudah punya pilihan, ada dua sebab yang kenapa dia punya pilihan. Pertama karena analisanya dia, kedua karena pengaruh lapau, ketiga karena pengaruh orang-orang pintar di sekitarnya. Orang pintar juga ada dua. Pertama orang pintar yang benar pintar, kedua orang pintar yang menurut dia pintar. Nah, lalu ada penyebab lain adalah faktor agama. Jadi kalau para ulamanya bicara pilihlah A, biasanya nih, entah kalau besok saya tidak tahu, biasanya banyak umat akan memilih apa yang diajarkan oleh ulamanya. Tapi ketika ulamanya itu minta dipilih, misalnya anggota DPRD dia calon, belum tentu dia dipilih. Nah, jadi kan aneh-aneh itu. Suara ulama dia dengar, ulama itu benar yang dicalon tak dia pilih pula. Saya punya banyak contoh yang seperti itu. Jemaahnya sangat banyak, apa kata dia dipilih, tapi ketika dia maju tak dipilih pula. Amin Rais menang, SBY menang, Jokowi kalah. Itu karena apa? Karena pola dia berpikir terhadap politik itu seperti itu. Dia sudah punya kambuinya, selesai. Jadi bukan marah kepada seseorang, jajok kepada seseorang, benci kepada seseorang, sayang kepada seseorang. Tidak, bukan karena itu. Jikapun itu yang disuarakan orang, itu adalah suara yang mengambang di busa. Biasalah itu. Tapi intinya bukan itu. Di politik demokrasi, orang Minang itu dilihat aneh karena dia itu menganut paham musyawarah mufakat dulunya. Warisan itu ada, ya. Warisan itu ada. Kemudian warisan sekolah-sekolah agama juga ada, warisan ulama juga ada, warisan penjajahan juga ada. Dia godok menjadi satu. Ada yang parewa, ada yang alim, ada yang terdidik, ada yang petani, ada yang segala macam. Kelompok-kelompok itu memiliki pemikirannya masing-masing. Ada kemudian yang sama-sama pemikiran, ada yang tidak. Panjang tak ketentuan seperti ini, kadang tak jelas pula oleh saya, pokoknya seperti itu. Lalu bagaimana calon memenangkan hati pemilih di Minangkabau ini? Saya tak juga jelas nih. Diberi benar tip, ndak itu nanti saya pula yang salah. Begini saja, pokoknya asal Anda menang udah benar. Tapi rasa-rasanya begini, kalau rakyat sudah senang, Anda bisa dipilih. Jadi senang itu bisa muncul karena dua hal. Pertama karena Anda sering turun, kedua karena billboard Anda atau foto-foto Anda itu bersahabat potongannya dengan rakyat. Itu salah satu alasan kenapa orang berfoto di billboard itu pakaian agama, pakai topi, pakai sarung bugi, pakai baju gutiang sino. Itu sebabnya, karena dianggap rakyat suka itu. Kadang rakyat tak suka juga, kadang rakyat suka pula. Tapi setelah foto itu selesai, dia tidak berpakaian itu lagi. Kata orang Minang ini suka takah. Apa buktinya? Buktinya apa? Ada buktinya kata orang. Ya adalah, kalau ada adalah. Tapi tidak absolut pula seperti itu. Tidak absolut. Bahwa pada kasus-kasus tertentu, ya, dia paralel dengan berpikir, ucapan-ucapan. Makanya saya sebut dari newsmaker, ada ucapan-ucapan itu yang bisa dikutip. Jadi seperti lagu, ya, kalau lagu itu sesuai dengan nasib kita, ndek sabana untuk awak lagu itu sesuai dengan dia penyanyi, dia pencipta lagu. Kalau ucapannya itu benar-benar sesuai dengan keinginan kita atau seperti akan menolong kita, kita tersentuh.
Nah karena itu, apa sebenarnya itu gunanya survei, apa sebenarnya yang diinginkan rakyat, itu yang diucapkan. Jadi tidak pada takah. Takah itu bagian lain saja. Jadi ada survei menyelami keinginan rakyat itu, lalu itu yang kita ungkapkan. Nah, pilkada ini seperti saya sebut tadi, berada di langit-langit kaca dan dengan rakyat, juga dengan pers. Pers belum hangat, tungku pers belum hangat untuk pilkada ini. Itu satu. Yang kedua, pers memerlukan newsmaker. Di antara calon-calon ada orang yang pandai mencek, yang berisi kepalanya dan bisa dikutip. Dia masuk koran bukan atas kehendak dia, tapi memang dicari oleh pers. Tidak ada, belum ada. Entah kalau dia sembunyikan kepintarannya. Itu penting. Kata-kata yang bisa dikutip itu penting. Kalau tidak percaya, cobalah salah seorang calon gubernur, bupati, wali kota mengeluarkan sesuatu yang baru yang orang terkejut. Ada presiden di Afrika, lupa saya waktu COVID ini, katanya kami bisa mengurus ekonomi, tapi kami tidak bisa mengurus orang mati menjadi hidup. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, ucapan itu kan kita sudah tahu, tapi jika keluar dari mulut seseorang, kalau keluar dari mulut harimau, itu akan dikutip. Makanya pers sering memakai ucapan dari mulut harimau, itu sebuah istilah. Satu newsmaker, itu penting. Akhirnya pers mencari pengamat, dan pengamatnya berbelok-belok di situ saja. Berbelok-belok di situ saja. Dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, balik ke A lagi, balik ke B lagi, ke C ke D. Tidak ada tambahannya. Saya itu, saya yo, saya banyak itu, saya cupak belili. Nah, tidak ada tambahan. Menurut saya viral itu tidak seluruhnya berkualitas. Tapi dia, viral itu adalah sesuatu yang mencengangkan atau mengasihkan bagi orang lain. Misalnya ada artis yang susah membuka kulit salak. Itu menarik beritanya oleh orang. Itu kan sebenarnya tidak ada kualitasnya. Jadi viral tidak berbanding lurus dengan semua kualitas. Ada sih yang masalah kualitas, ada yang tidak. Nah, ini bukan soal viral atau viral itu. Ini sebenarnya soal pengayaan intelektual berisi atau tidak seorang calon. Lihatlah seseorang ketika dia duduk. Nah, lihatlah seseorang ketika dia duduk, lihatlah dia hasil pembicaraannya. Untuk melihat hasil pembicaraannya, antara lain bisa tidak dikutip oleh pers. Kalau hambar saja, tidak ada yang mau dikutip, gimana? Kalau merujuk jauh ke belakang pada pemimpin kita zaman lampau itu, kan ada kutipan-kutipan yang betul-betul baru dari dia, apalagi di sidang parlemen. Seseorang akan dianggap baik apabila lidahnya dipakai untuk mengucapkan sesuatu yang berbobot. Jika lidahnya hanya berbicara biasa-biasa saja, orang lain juga punya lidah. Tapi bisa jadi di antara calon yang banyak yang sudah muncul di billboard, baliho-baliho itu, tentu ada yang baik, tentu ada yang pintar, tentu ada yang berbobot. Cuma saja dia belum mau bicara. Karena mengecek siang celik-celik, mengecek malam agak-agak. Kalau dia berbicara banyak hari ini, nanti salah. Maju selangkah medok surui. Seperti itulah. Kita dalam politik tidak boleh terlongsong-longsong dan tidak boleh terlalu di belakang. Jalan surang jangan dahulu, jalan berdua jangan di tengah. Terima kasih. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat? Tidak apa-apa. Yang penting hati dan real adalah apa?